nggak bisa bernafas dia. Kemudian kor pulmonal, pneumotoraks, ya. Pneumotoraks itu paru-parunya gelap gitu kalau di ronsen, atau ada sawang-sawang gitu. Karena tidak ada pasokan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan kebanyakan lendir, ya. Derajat PPOK sama seperti asma. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Bedanya adalah tingkat keparahannya lagi. Ya. Pemberian obatnya juga berdasarkan derajat. Ada pertanyaan? PPOK yang berat dari sedang dari berat sampai sangat berat itu terjadi karena yang namanya eksaserbasi. Eksaserbasi terjadi karena infeksi. Makanya kalau sudah stadium 2 ke atas, PPOK-nya ditambah dengan infeksi, maka dia lebih berat. Makanya kalau terjadi infeksi diberikan obat apa? Kalau orang terkena infeksi diberikan obat apa? Anti apa? Kok histamin? Antibiotik. Masa orang anti kena infeksi diberikan CTM? Malah. Ganti malah. Kok ngelawak? Orang infeksi dikasih CTM. Nanti orang alergi dikasih amoksisilin. Ya, terapi obat-obatan PPOK. Kenapa diberikan oksigen? Kenapa? Kenapa? Karena dia kekurangan oksigen. Kenapa bisa kekurangan oksigen? Karena jalan nafasnya dan tidak bisa kembali lagi. Makanya terapi pertamanya bukan obat, bukan inhalasi, tapi apa? Selamatkan dulu nyawanya. Kasih dia oksigen. Bukan obat. Nah, itu pandai-pandaian. Oh, kasih pentolin karena dia sesak napas gitu. Mati dia dikasih pentolin. Loh, kok bisa mati ya kasih pentolinnya? Iya, orang nggak bisa balik lagi. Kasih dulu oksigen. Pemberian oksigennya biasanya pakai ventilator namanya. Dimasukkan selang ke dalam mulut. Ya, prosesnya namanya intubasi. Nama alatnya ventilator. Ya. Dari tabung oksigen masukkan ventilator ke dalamnya, ke dalam mulutnya, masuk ke dalam pernapasan. Ya. Jelas ya? Obat pemberian terapinya pertama diberikan apa? Oksigen. Bedain sama asma ya. Kalau asma tadi pemberiannya inhalasi. Kalau PPOK oksigen. Ada pertanyaan? Oke ya. Udah bernapas dia, sudah tinggi saturasi oksigennya, sudah 80 ke atas misalnya, atau 90, baru kita berikan dia obat. Baru boleh berikan salbutamol. Tingkatkan dulu saturasi oksigennya, jangan langsung diberikan obat. Bagaimana cara meningkatkan saturasi oksigen? Ya diberikan oksigen. Paham? Paham ya? Setelah saturasi oksigennya meningkat, makanya orang kena PPOK tuh tangannya selalu diberikan ini alat nih, saturasi oksigen, dijepit tangannya kan? Lihat saturasi oksigen. Kalau sudah tinggi saturasi oksigennya 90% ke atas, baru diberikan obat. Ya. Kalau belum, terus diberikan oksigen dengan dosis tinggi. Ya. Kemudian obat selanjutnya adalah antikolinergik. Antikolinergik berfungsi untuk melebarkan jalan nafasnya. Apa contoh obatnya ini? Ipraprotein bromid. Nggak nampak ya? Ipraprotein bromid itu golongan antikolinergik. Ya, merek dagangnya ini. Ya. Ipraprotein bromid. Ya, antikolinergik. Fungsinya itu apa? Melebarkan jalan nafas. Ya. Kemudian diberi kortikosteroid. Nah, ini boleh diberikan injeksi kah? Atau boleh diberikan tablet. Fungsinya untuk apa kortikosteroid? Adinda untuk apa? Untuk ini deh. Nih.
membunuh mereka semua. Makanya kalau kita minum kortikosteroid, dexametil, sistem imun kita ngedrop karena mereka semua mati dibuat sama kortikosteroid. Efek samping dari kortikosteroid adalah menurunkan sistem imun. Ini kan tadi badai sitokin kan? Sistem imunnya berlebihan kan? Nah, kita bunuh dia pakai imunosupresan namanya. Salah satu obatnya adalah kortikosteroid. Bisa dexa, bisa metil. Kalau diberikan metil atau dexa ini mati semua. Sitokinnya hilang. Ya. Makanya orang batuk, kalau batuknya terlalu lama diberikan kortikosteroid hilang tuh batuknya. Ya. Oke. Kortikosteroid fungsinya untuk mensupres, menurunkan sistem imun. Sehingga imun yang tadi terlalu banyak, badai yang terlalu banyak sitokinnya bisa turun perlahan ya. Yang sering-sering minum kortikosteroid ya, nanti sistem imunnya bisa turun. Setelah itu dia jalan napasnya tertutup oleh apa tadi? Lendir, bungkus kan? Maka kita berikanlah nama obatnya adalah mukolytik. Pernah lihat ini? Ambroxol. Muko artinya mukus, dahak. Litik hancur, menghancurkan dahak. Ada ekspektoran, ada mukolytik. Bedain. Mukolytik menghancurkan dahak. Kalau ekspektoran melancarkan keluarnya dahak. Jadi kalau orang susah mengeluarkan dahak, diberikan mukolytik dulu atau ekspektoran? Ya antara dua itu memang. Saya tanya dulu, harus ada alasannya lah. Kalau orang susah mengeluarkan dahak, diberikan mukolytik dulu atau ekspektoran dulu? Alasannya lah. Mukolytik Pak karena ini, ekspektoran karena ini. Mukolytik dulu apa ekspektoran dulu? Masalah informasi nggak tahu. Mukolytik dulu atau ekspektoran dulu? Logika aja gitu, nggak usah obatnya lah. Logika aja. Mukolytik menghancurkan dahak, ekspektoran melancarkan keluarnya dahak. Dikasih yang mana dulu? Mukolytik. Kenapa mukolytik? Hancurin dulu, ya kan? Baru dikeluarin kan? Ya. Makanya orang susah mengeluarkan dahak diberikan ambroxol. Jelas? Diberikan ambroxol. Bukan GG. GG itu ekspektoran. Atau guanfacin itu ekspektoran, melancarkan keluarnya dahak. Ya, tapi diberikanlah ambroxol kalau dia dahaknya terlalu keras gitu ya, susah keluar. Baru diberikan antioksidan alami. Ini juga disebut dengan mukolytik. Acetylcysteine, obat batuk ini. Ya, yang baunya ampun ya. Maka dibungkus dengan kapsul. Gitu pun dokter ada yang minta diracik loh. Kalau diracik dibuka kapsulnya kan, isinya keluar, baunya ini nyengat. Kalau kalian lihat nih baunya, ditutup kapsul aja dibau loh. Apalagi dibuka kapsulnya. Nah dia diberikan, tapi dia antioksidan ya. Antioksidan itu menghancurkan si radikal bebas sehingga alveolus yang rusak tadi tidak terlalu banyak dia terjadi kerusakan. Ya, maka diberikan acetylcysteine. Ada pertanyaan? Tapi ingat ya, terapi ini itu nomor 2. Terapi pertamanya apa? Ini ya, diberikan dulu oksigen supaya saturasi oksigennya meningkat. Ketika saturasi oksigennya meningkat, maka boleh kita berikan obat. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Terapi antibiotik ini diberikan kalau terjadi eksaserbasi. Jadi diambil dahaknya, dikultur. Nah, ini saya udah belajar antibiotik. Di pelajaran lain? Belum juga? Belum. Udah belajar farmakoterapi? Ada bahas tentang antibiotik? Belum ya? Oke, saya kasih tahu ya. Ini penting ya. Antibiotik itu diberikan ada beberapa jenis. Ingat ya, didengarin bagus-bagus. Jangan sampai salah. Ada beberapa jenis pemberian antibiotik.
Yang pertama adalah antibiotik diberikan berdasarkan empiris. Empiris, ya, antibiotik pemberian secara empiris. Empiris adalah pemberian antibiotik dengan spektrum luas. Contoh, ya, dengan spektrum luas. Contoh, misal ada orang masuk ke rumah sakit, IGD. Prosedur pertama yang dilakukan adalah pengambilan darah. Ketika diinfus, belum masukkan, saya sering ngajarkan ini ke perawat. Nanti kalian kalau jadi perawat gitu ya, saya bilang, jangan ngambil darah 2 kali, itu sakit. Jadi gimana caranya? Masukkan infus ke vena, ya, belajarlah sama dosen perawatnya, saya bilang ya, bagaimana cara nyuntik. Kan infus ke vena, ya, jangan langsung masukkan selang infus, tapi ambil dulu darahnya, karena itu vena, banyak pembuluh darah di situ, ya, darah banyak sih. Ambil dulu tabung, masukkan ke tabung ETA, ada nama tabung EDTA ya, ETA, supaya darahnya nggak beku. Kenapa? Kadang biasa perawat ketika ditusuknya jarum ke pembuluh darah vena, langsung disambungnya dengan selang infus. Otomatis nanti dokter minta sampel darah, ditusuknya lagi sebelah kanan, kan sakit. Ya kan? Mending langsung sekaligus diambilnya darah tadi, habis itu dimasukkan selang infus. Nah, darah, dokter pasti minta darah, pasti minta sampel darah ya. Darah yang diambil sampel tadi dibawa ke lab. Nah, kan kita nggak tahu kan hasilnya apa. Sebelum keluar hasilnya, dokter memberikan antibiotik, namanya antibiotik empiris. Antibiotik empiris, dia spektrumnya luas, dia bisa membunuh gram negatif dan gram positif bakteri. Apa contoh obatnya? Cefotaxime, pernah lihat? Ceftazidime, ceftriaxone, pernah lihat? Itu golongan cephalosporin generasi ketiga. Biasanya diberikan antibiotik empiris. Antibiotik empiris hanya diberikan dalam waktu 72 jam. Nggak boleh lebih. Dalam waktu berapa? 72 jam. Ada yang tahu nggak kenapa 72 jam? Ada yang tahu nggak? Untuk menunggu hasil darah di lab tadi. Hasil darah di lab itu keluar dalam waktu 72 jam. Ketika 72 jam keluarlah hasil darah dari lab tadi, hasil labnya ternyata dia infeksi bakteri, misalnya Pseudomonas aeruginosa. Maka dilihat obat antibiotik empiris apa yang diberikan. Oh, ternyata cefotaxime. Cefotaxime tidak bisa untuk Pseudomonas aeruginosa. Maka digantilah cefotaxime tadi dengan levofloxacin. Jelas? Paham? Jadi empiris adalah antibiotik yang berfungsi untuk menangani dulu pertama, sebelum keluar si data labnya tadi. Oh, ternyata dia terkena Salmonella typhi, demam tipoid. Maka cefotaxime tadi tidak bisa, digantilah dengan obat chloramphenicol. Tapi kalau misalnya dia kena namanya Staphylococcus aureus, antibiotik empirisnya apa? Ceftazidime atau cefotaxime, dilanjutkan karena dia sensitif terhadap Staphylococcus aureus. Jelas ya? Udah belajar mikro? Ada belajar gram negatif positif kan? Apa itu Staphylococcus aureus? Udah praktikum? Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas gitu ya. Apalagi ada yang namanya Streptococcus mutans, segala macam, banyak itu antibiotiknya. Bakterinya. Berfungsi itu apa? Supaya kita tahu nih antibiotik apa yang sesuai dengan bakteri tadi. Pemberian antibiotik harus yang sensitif, bukan yang resisten. Bagaimana Pak kita tahu dia sensitif atau resisten? Ini media agar, ya kan? Dia praktikum online atau enggak? Enggak kan? Di sini ada sumuran kan? Iya. Gitu kan? Sumuran. Ini media agar. Antibiotik yang dia resisten, misal ini adalah Staphylococcus. Dimasukkan di sini amoxicillin. Maka kalau obatnya resisten, nggak ada zona bening di sini, tetap tumbuh bakterinya. Tapi kalau kalian masukkan di sini ciprofloxacin, bening ini, itu artinya sensitif. Kalau resisten, nggak bening dia. Kalau kayak gini,
bentuknya di antara sumuran. Ini nggak bisa dipakai ini antibiotiknya. Nggak bisa dipakai karena dia udah resisten. Ya, antibiotik yang bisa dipakai ketika di antara sumuran itu bening dia. Itu namanya sensitif. Pemberian antibiotik cari yang sensitif bukan resisten. Taunya gimana? Uji di kultur bakteri. Makanya darah yang diambil tadi, ya kan, masuk IGD kan, di kultur di lab. Makanya di rumah sakit itu punya labnya masing-masing. Orang analisis biomedik itu yang ngerti kan, ya. Dia buat di kultur, masuk sumuran, ya. Di kultur darahnya itu di kultur di sini. Pakai media agar, ya, pakai media agar. Apa contoh media agarnya? Na, natrium agar, ya kan? Itu contoh sederhananya, ya. Di kultur darah, ini darahnya, di kultur. Kemudian dilihat di kandungan darahnya itu ada bakteri apa? Oh, misalnya Pseudomonas, gitu ya. Maka dicek sama mereka satu persatu antibiotiknya. Terutama antibiotik empirisnya tadi. Dia ngomong, dokter ngasih antibiotik apa di IGD? Oh, saya ngasih cefotaxime. Dia masuk kasih cefotaxime. Kemudian dia cari referensi yang lain. Pseudomonas ini dia cocoknya pakai antibiotik apa? Oh, ternyata dikasihnya di sini levofloxacin. Di sini cobanya lagi metronidazole misalnya. Nah, ketika dicobanya dalam waktu 72 jam dibiarin sama dia, kan harus diintubasi kan? Ada waktu intubasinya kan? 72 jam. Maka yang ini tetap dia ada bakteri. Di sini bening. Maka dia kasih kesimpulan di situ. Obatnya adalah sensitif terhadap levofloxacin. Maka dokter nanti tinggal menukar obat yang empiris tadi dengan levofloxacin. Kalau dia Pseudomonas. Ngerti? Ada pertanyaan? Jelas? Nah, si levofloxacinnya itulah antibiotik dokumentasi. Artinya apa? Antibiotik berdasarkan dokumen yang ada. Jelas? Yang pertama antibiotik apa? Empiris. Yang kedua dokumentasi. Ada yang ketiga antibiotik profilaksis. Profilaksis artinya antibiotik yang bekerja mencegah terjadinya infeksi. Belum infeksi belum, tapi mencegah terjadinya infeksi. Contohnya diberikan kapan? Saat mau operasi. Misal mau disesar, operasi usus buntu. Maka 45 menit sebelum operasi dia diberikan antibiotik secara intravena. Antibiotik profilaksis. Contoh obatnya apa? Cefazolin. Cefazolin. Ya, diberikan antibiotik cefazolin untuk apa? Antibiotik profilaksis. Nah, ini kan dia antibiotiknya diberikan untuk pasien yang mengalami eksaserbasi. Ya, apa aja antibiotik yang diberikan? Bagaimana cara memberikan antibiotiknya? Nih, kalau terjadi 2 atau lebih dari gejala. Pertama, peningkatan sesak. Yang kedua, terdapat penumpukan dahak, ya, jumlah dahak. Ketiga, seputum berubah menjadi warna merah, bisa bercampur dengan darah. Kalau ada 2 atau lebih, maka harus diberikan antibiotik. Ya. Kapan diberikan antibiotik? Kalau terjadi gejala 2 atau lebih. Antibiotiknya apa? Ya. Kalau dia pertama diberikan beta-lactam. Antibiotik beta-lactam itu amoxicillin ya. Kemudian kalau nggak mempan bisa dikasih makrolida, azitromisin, eritromisin. Pernah dengar? Itu kalau tidak mempan sih beta-lactam. Maka pemberian antibiotik yang rendah dulu. Yang rendah itu beta-lactam, amoxicillin, cepradoxil. Tahu kan? Cepradoxil kan? Cefixim. Pernah lihat? Nah, itu beta-lactam. Itu yang rendah-rendah dulu. Kalau nggak mempan itu baru diberikan yang kakaknya lagi yang agak kuat dikit. Namanya makrolida. Contohnya apa? Azitromisin, claritromisin, gitu ya. Eritromisin. Nah, itu diberikan. Kalau nggak mempan juga boleh diberikan cephalosporin generasi ketiga. Misalnya apa? Ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime. Nah, itu udah dia pemberiannya bukan oral lagi tapi intravena. Ya. Nah, kalau nggak mempan juga masuk lagi ke sini.
yang sudah eksaserbasi. Eksaserbasi berarti peningkatan derajat keparahan. Dilihat apa bakterinya. Biasanya bakterinya adalah Pseudomonas aeruginosa. Ini beta lactamase dia sensitif pneumonia. Kemudian ada enterobakteri, E. coli, kemudian Enterobacter. Nah, biasanya nih Pseudomonas pneumonia, Streptococcus pneumoniae, human influenza virus, kemudian ada Macrolella catarrhalis. Ini hanya bisa diberikan menggunakan